αίματα και πηγάζεις οι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Θεολόγος και φίλος Χριστού, προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδεις Hari ini saya ada di Monastery of Saint John yang berada di Patmos. Hari yang cerah, walaupun tidak terlalu banyak matahari karena diprediksi hari ini akan hujan jam 7 nanti. Sebelum kami berdoa, saya ingin mengajarkan kepada saudara dan memberikan sekilas saja pengertian mengenai gift dan karakter atau buah. Beberapa orang bertanya kepada saya, kenapa sih hamba Tuhan itu karakternya buruk sekali tetapi kok dia dipakai Tuhan luar biasa? Kok Tuhan tetap mempercayakan dia karunia yang seperti itu walaupun dia berdosa? Seharusnya kita tidak usah bingung atau rancu mengenai hal itu, saudara, karena kalau gift, namanya gift, karunia, dia bisa bernubuat walaupun nabi-nabi belum tentu juga dia punya karakter yang baik. Nah, walaupun dengan semua urapan yang luar biasa itu adalah gift dari Tuhan, tetapi perbedaannya kalau gift itu Tuhan memberi dengan cuma-cuma, jadi dia tidak earn it, ya, dia tidak mengusahakannya. Tapi beda lagi dengan buah. Buah ini yang kita bisa lihat menghasilkan karakter seseorang. Karakternya patut dipuji tidak, disebut kebajikan tidak, manis dan baik tidak, dan sebagainya. Nah, hal seperti inilah yang akan membedakan saudara untuk mengerti yang mana itu gift dari Tuhan, yang mana itu yang perlu diusahakan oleh orang tersebut. Saudara, Tuhan minta agar kita ini menghasilkan buah. Itu bukan dari Tuhan, walaupun itu adalah buah roh oleh Roh Kudus, tetapi kitalah yang mengusahakannya. Jadi kita tidak bisa berdoa seperti, Tuhan beri saya ini kesabaran, Tuhan beri saya kemurahan, beri saya pengendalian diri. Yes, saudara minta itu, tetapi itu adalah buah. Yang menghasilkan adalah saudara. Kita harus mengerjakannya. Nah, itu dihasilkan lewat apa? Lewat ujian. Nah, Tuhan tidak memberi langsung buahnya, tetapi Tuhan akan memberikan ujiannya. Jadi, saudara, kalau saudara mau berbuah, enjoy ujiannya. Saat saudara ingin sabar, nanti tiba-tiba ada bajai nyelonong di depan saudara. Saudara udah rambutnya kayak saya gini naik semua. Tetapi ketahuilah, itulah yang menghasilkan buah kesabaran di dalam hidup saudara. Banyak yang bilang, saya ini pingin jadi orang yang sabar, tenang, gak emosional, gak temperamen. Nah, itu tidak bisa diminta dari Tuhan langsung. Bim salabim bos salabos suri masuri, tidak bisa. Tetapi saudaralah yang mengusahakannya lewat ujian-ujian. Tiba-tiba saudara ingin sabar, pasangan saudara bertingkah seperti itu lagi. Nah, itu Tuhan yang tolong untuk saudara supaya menghasilkan buah. Ya, jadi jangan sampai rancu dengan hal itu. Saya bertemu dengan banyaknya hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, tetapi saya tidak impress dengan urapan itu karena dia tidak hasilkan. Itu dari Tuhan. Saya impress sama Tuhan yang memberikan dia hal-hal seperti itu, dan Tuhan percayakannya dengan cuma-cuma. Nah, saudara ingat kisah Saul. Dia itu diurapi Tuhan luar biasa sampai dia bisa bernubuat. Ya, sampai mereka bingung apakah Saul itu seorang nabi, kok dia bisa bernubuat. Tapi itu pengurapan Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu kita melihat bagaimana sifatnya waktu dia diuji, disuruh
obey, disuruh taat kepada Nabi Samuel, dia tidak taat, dia melakukan sekehendaknya sendiri. Sampai apa yang terjadi? Suatu hari Roh Tuhan meninggalkannya, ya, sampai dia iri terhadap Daud. Daud mau ditancap pakai spear. Lalu Daud hendak ditancap dengan tombak beberapa kali karena keiriannya. Nah, dengan hati yang seperti itu terus-menerus diuji, tetapi dia iri, lama-lama urapan bisa pergi, lama-lama Roh Kudus bisa meninggalkannya. Itu sebabnya tetap kita harus mengusahakan buah itu. Apapun yang terjadi, yang diperhadapkan kepada kita, itu adalah menolong kita untuk menghasilkan buah. Jadi saudara, urapan, gift, karunia-karunia, melayani, itu tidak menjamin seseorang untuk dia berkarakter baik. Karakternya, nyebelin banget sih, ada di rumah orang gak melayani lagi, ada di mana-mana malah kepentingannya sendiri, main HP terus, gak ngurusin orang, gak bicara sama orang. Lah, yang seperti ini karakternya belum terbangun. Tetapi saudara bisa mendoakan demikian. Karena apa? Kita semua sedang dalam proses. Saat ini mungkin kita belum menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang, ya. Tetapi saat kita mengerti bahwa ada proses yang harus kita jalani, maka kita juga bersyukur bahwa kita punya kesempatan untuk berbuah, kita punya kesempatan untuk berubah. Nah, kalau sadar seperti itu, maka itu saudara teruslah untuk siap masuk dalam proses-proses Tuhan. Tidak perlu khawatir. Mungkin pasangan saudara begini, anak saudara meninggalkan saudara, keluarga saudara sakit, bos saudara ngeluarin saudara, atasan saudara, otoritas saudara, numpak saudara, dan sebagainya. Banyak sekali kasus dalam kehidupan. Tapi saudara teruslah menghasilkan buah. Kalau dari persoalan-persoalan itu dituntut buah yang baik keluar dari saudara, bersyukurlah. Anggaplah semuanya pencobaan-pencobaan itu sebagai apa saudara tahu? Kebahagiaan. Ya, saudara harus bahagia walaupun menghadapi berbagai macam apapun juga kehidupan saudara. Jangan takut, Tuhan menyertai saudara. Ya, penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa menghasilkan buah roh. Karena buah itulah yang akan menandakan kita sebagai orang Kristen. Orang akan melihat kita dari buahnya. Orang melihat kita, orang pertama melihat kita dari karunia-Nya. Betul, tetapi karunia itu dari Tuhan. Saya mendengarkan seorang hamba Tuhan juga yang kalau pada saat melayani dia luar biasa diberkati, orang-orang yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Hari Senin sampai Sabtu dia mabok sampai harus dibangunin gitu. Dan urapan itu Tuhan berikannya dengan cuma-cuma. Dia bisa ambil, dia bisa tidak. Tetapi suatu hari dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan karena dia tidak menghasilkan buah. Kemudian dari waktu ke waktu dia terus melakukan dosa-dosanya. Dia pikir dosanya diampuni. Dia berpikir bahwa urapannya itu endorsing dia punya kelakuan dan karakter. Dia biarkan saja kehidupan dia dengan segala macam cara dosa-dosa. Dia clubbing, dia pergi malam-malam, lalu dia minum, dia mabuk, sampai kalau pelayanan tuh minggu harus dibangunin. Setelah itu saudara, apa yang terjadi? Dia melayani dengan urapan, tapi kemudian akhirnya dia meninggal karena AIDS. Kita tidak pernah mengerti saudara, kita tidak perlu mengagumi urapan
Kawoco dari Patmos, dari Monastery of Saint John. Saya berkati saudara supaya saudara menghasilkan buah roh. Buah roh itulah yang dapat dinikmati orang banyak. Buah roh itulah yang berkenan di hati Tuhan. God bless you. Μεγαλεία σου παρθένε και θεολόγε της διηγήσετε, βρίσκα θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των